Left. Oke. Kita live dulu. Wait. Lewat ya? Lepas. Oh, lewat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bella Lovers? Berjumpa lagi dengan saya Tri Wijayanto sebagai Technical Advisor di Bella Coklat. Lama kita tak berjumpa, seminggu ya Mister ya. Minggu kemarin kita demo nggak? Oh 2 minggu lalu kita demo Dahlia ya, Dahlia cookies. Nah kali ini berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mendemokan resep yang sangat-sangat ngeju banget, kemudian moist banget. Notabene cake ini memang untuk sebenarnya bisa untuk cake hantaran, cake potong segala macam bisa. Bodinya yang padat, yang moist, pori-porinya yang lembut, itu membuat cita rasa cake menjadi lebih enak ya. Kali ini saya akan mendemokan resep triple cheesecake. Mohon maaf sebelumnya. Demo live saya agak sedikit terlambat karena memang ada beberapa hal ya. Tadi ada masalah teknis. Kali ini saya akan mendemokan resep triple cheesecake, yaitu bahannya dari produk kita yang namanya Bella Cheese Spread. Nah, ini menjadi salah satu produk andalan kita ya. Produk kita Bella Cheese Spread. Oke, baik Mister. Kali ini saya akan menyebutkan bahan-bahannya apa aja yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada 200 gram telur ayam atau berkisar antara 4 butir telur ayam. Kemudian ada 10 gram cake emulsifier atau cake stabilizer. Kemudian ada gula pasir 100 gram, ada maizena 15 gram, susu bubuk 15 gram, tepung terigu protein sedang 120 gram. Nanti kita pakai Bella Cheese Spread ini 100 gram. Kemudian untuk fatnya kita ada 75 gram butter ataupun margarin. Saya pakai margarin ini. Kemudian ada minyak sayur 50 gram. Ya. Untuk bahan toppingnya nanti ada whipped cream. Ini kita akan kocok dicampur dengan Bella Spread cheese lagi tambah keju parut lagi. Oke? Langsung aja Mister ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Yang pertama kita akan aduk semua bahan campur karena kita nggak mau bikin resep yang ribet ya Mister ya. Ada 200 gram telur ayam, kemudian ada 10 gram cake emulsifier, lalu ada 100 gram gula pasir. Resep saya mah simpel. Maizena 15 gram. Susu bubuk 15 gram. Tepung protein sedang 120 gram. Nah, sebelum ini semua kita aduk, untuk produk fat saya akan lelehkan dulu. Ya, yaitu ada minyak sayur dan margarin. Ini akan saya lelehkan dulu. Jadi jangan sekali-kali ngaduk sebelum ini dilelehkan. Kenapa? Karena supaya ketika adonannya belum mengembang sempurna, jadi tidak terlalu panas dan tidak turun adonannya. Oke. Di situ sudah saya sudah saya panaskan air. Sebentar Mister ya, saya akan lelehkan dulu. Sebentar kok ini. Ini kita lelehkan. Kalau ada yang bertanya Mister langsung aja tanya.
Chef, kenapa pakai minyak goreng bukan butter semua, Chef? Bisa pakai butter semua atau pakai margarin semua bisa. Tapi di sini kita selain untuk menghemat cost juga biar produknya lebih moist ya. Karena kalau pakai margarin semua takutnya kan terlalu mahal juga costnya. Kalau pakai minyak juga lebih basah dan lebih moist. Resepnya bisa di screenshot kah? Bisa. Bisa banget. Chef, gambarnya ngeblur. Koneksinya tadi, Chef. Iya. Koneksinya memang lagi kurang bagus tadi. Nah, ini dia. Ini dilelehkan. Blur gambarnya, Chef. Gambarnya ngeblur. Nah, ibu-ibu ya, kalau untuk ini apa namanya? Gambarnya ngeblur ya masih ya? Sudah? Oke. Gimana sekarang? Masih agak ngeblur sedikit. Sudah? Oh, Sudah. Lumayan. Udah lumayan ya? Lumayan. Oke. Nah, kalau misalkan ada bahan margarin dilelehkan, sebaiknya dilelehkan terlebih dahulu. Dan dilelehkannya jangan sampai dia panas sekali, tapi cukup dia 80% mencair. Kemudian kita angkat dan kita lelehkan di luar. Kemudian oven 15 menit sebelum kita kocok sudah dipanaskan dulu ya. Oke. Ini kita akan kocok. Semua bahan campur kecuali bela spread cheese-nya. Kita aduk menggunakan suhu kecepatan tinggi. Ngeblur gambarnya. Ini udah ya, udah mendingan gambarnya ya. Nah, ini pembuatan triple cheesecake ini sangat sekali simpel dan juga praktis. Jadi ibu nggak perlu ribet banget. Dan ini resep anti gagal, biasanya orang nyebut anti gagal. Ini kita aduk sampai dia kental berjejak. Kalau misalkan adonan yang semua bahan masuk, ini biasanya tidak sampai kaku, nggak akan bisa sampai kaku, tapi sampai kental berjejak aja. Cake pakai cake emulsifier kan berapa lama? Kalau pakai cake emulsifier biasanya kue kalau di dalam lemari pendingin bisa sampai seminggu kurang lebih. Tapi kalau misalnya taruh suhu ruang dan penyimpanannya dia agak sedikit panas, biasanya kurang lebih 4-5 hari. Oke, ini sudah kental berjejak. Bisa. Ini ketika diaduk ini tidak ada garis-garisnya tidak hilang. Kemudian kita kasih bela spread cheese itu kurang lebih 100 gram. 100 gram ini kurang lebih 2 sendok makan ya. Masih lihat, Chef. Jangan lupa sebelum digunakan bela spread cheese ini diaduk dulu. Soft banget ya, Chef. So, warna juga menarik ya. Ini kurang lebih 100 gram itu 2 sendok makan. Tuh. Kemudian kita aduk lagi, kita rendah aja.
Selanjutnya kita masukkan margarin yang sudah dilelehkan. Pastikan tercampur rata, kemudian baru kita masukkan ke dalam loyang. Saya mau nanya, cheese spreadnya harus masuk chiller atau di suhu ruang aja ibu? Karena yang namanya spread biasanya itu atau selai, kecuali selai yang bahan dasarnya air atau buah-buahan itu boleh masuk kulkas. Tapi kalau misalkan seperti punya Bella ini, dia tidak disarankan dimasukkan ke dalam kulkas atau lemari pendingin. Cukup di suhu ruang aja ibu ya, asal tertutup rapi, tertutup rapat sorry. Ini kita aduk. Saya menggunakan loyang ukuran 24 kali 24. Tingginya kurang lebih 5 cm kalau nggak salah. Kita aduk manual lagi. Takutnya kalau diaduk terlalu lama menggunakan mixer, dia adonannya akan turun. Oke. Tuang. Kalau mau dipoles menggunakan pemoles khusus loyang silakan. Tapi enggak pun, tapi harus menggunakan alas kertas roti. Baking paper. Oke. Wah, belum matangnya udah wangi ya. Wangi banget, Chef. Jadi ini nggak perlu pakai vanili lagi, nggak perlu. Karena udah ada aroma dari si spread cheese-nya itu sendiri. Ya, ini sudah rata. Kemudian kita panggang suhu kurang lebih 180 derajat Celcius selama kurang lebih 25 menit. Oke. Ini boleh sesekali seperti ini biar udaranya sedikit keluar. Jangan terlalu lama juga. Jadi kita mana-mana begini. Ini kita panggang. Oke pemirsa atau Bella Lovers, saya akan sedikit info. Kalau misalkan terkendala mendapatkan produk dari Bella, itu bisa kok di e-commerce kita ya. Misalnya ada di Tokopedia, di Shopee, Bukalapak, sama Lazada. Cari aja factory Outlet. Sekarang yang baru ada di JDID, Chef. Oh, di JDID juga ya? Oh, ada juga di JDID. Jadi nggak usah perlu repot ya. Jadi tinggal tunggu rumah aja, tinggal klik aja butuhnya apa. Udah. Atau enggak cluenya kalau susah nyari factory outlet Dolphin, cari aja cluenya Bella coklat, lu pasti ketemu. Oke, Mister. Sambil nunggu cake-nya matang kurang lebih 25 menit, saya akan membuat toppingnya. Yaitu dari 75 gram whipping cream, nah ini ada 75 gram whipping cream, nanti 50 gramnya Bella spread cheese. Nah, itu kan kenapa dinamakan triple cheese, dari kuenya ada cheese-nya, dari toppingnya ada cheese, nanti ada parutan kejunya cheese juga ya Mister ya. Ini kita aduk sampai dia 80% mengembang aja. Saya menggunakan whipping creamnya ini yang non-dairy. Kalau misalkan Bella Lovers mau menggunakan
Kemudian kita kasih 50 gram Bella spread cheese. Wah, enak gak tuh? Ya, kita aduk lagi. Ini diaduk sebentar aja sampai tercampur rata. Jangan terlalu lama karena nanti kalau terlalu lama terlalu pecah ya, terlalu lembang terlalu pecah. Oke, Mister. Ini sudah jadi untuk topping cheese-nya. Loh, kuenya belum matang, Mister. Gimana dong? Nggak ada sulap hari ini, Chef. Ada dong. Aduh. Nah, ini sudah saya bikin tadi jam 9 Hari ini, Chef. hari ini dong. Saya jam 9 lalu. Oke, Bella Lovers, ini sudah jadinya. Setelah dia dingin, baru boleh kita poles. Jangan sekali-kali masih dalam keadaan hangat atau dalam keadaan masih panas. Kita poles menggunakan toppingnya, nanti dia akan mencair ke meleleh ya. Kemudian kita poles seluruh permukaan cake menggunakan topping cheese. Kalau ini mah sembarang aja, dalam artian yang penting rata dia. Ini rata. Tebal tipnya juga selera. Karena ini cuma untuk mediasi atau media untuk nempelin kejunya aja nanti. Jadi memang resep ini memang pas banget, tebelnya tuh pas banget. Nah, jadi nggak usah terlalu rapi juga nanti kan diparutin keju semuanya. Sebenarnya resep ini tuh resep kalau misalkan yang lagi populer sekarang itu adalah resep untuk membuat kayak potong. Dan ini dijamin lebih enak. Chef, cake-nya langsung dikeluarkan dari loyang apa langsung ditunggu dingin dulu, Chef? Keluarin dari loyang langsung terus dibalik di cooling wire atau di rak, di kawat seperti ini boleh. Karena nanti akan ada garis-garis nggak masalah karena nanti kita akan tutup semuanya. Oke, kemudian kita akan parutin keju di atasnya. Kita akan keju cheddar ini. Ini mana saya disupport dari Mac cheese. Ya, ini diparutin terserah mau banyak seberapa banyaknya. Saya sarankan lebih baik naruh kejunya itu satu arah. Jadi jangan kalau misalnya ingin hasilnya besar-besar seperti ini, satu arah seperti ini. Tuh. Jadi jangan bolak-balik, kalau bolak-balik nanti dia hasil kejunya akan tipis-tipis atau kecil-kecil. Keju banget ya. Jadi sesuai tadi tagline-nya ya, Mister ya. Keju banget. Ini saya banyak begini sih, kurang lebih sekitar 75 gram. Untuk ditutup sampai ketutup semua. Kurang banyak gak? Udah ngeju banget, Chef. Ngeju banget ini ya, boleh dirapiin pakai tangan seperti ini. Ini untuk media nempelin aja. Nah kemudian untuk ukurannya berapa atau berapa porsinya atau berapa potongnya itu selera mau ukurannya berapa kali berapa. Oke, saya akan potong cake-nya. Kita akan rapikan dulu pinggirannya. Ini berhubung masuk kulkas ya.
Tuh, mister kasih lihat pori-porinya. Coba saya. Wih, Tuh, halus kan? cheesecake banget. Ini potong pinggirannya tipis-tipis aja ya, jangan terlalu tebal. Mantap nggak tuh? Oke, kemudian kita akan potong ini ya, biasanya dibikin cake potong ya sama ibu-ibu zaman sekarang. Ini kalau nggak salah ukurannya 3x3. Oke. Tuh gimana, gak ngejuk banget coba tuh. Berapa lapis chef kejunya chef? Triple. Triple. Jadi di adonan kejunya itu sendiri, di adonan cake itu sendiri, kemudian di krimnya, kemudian terakhir di toppingnya, ya. Saya akan kasih sedikit sentuhan. Ini menggunakan white chocolate, Bella white chocolate compound. Cuma hanya dipakai sendok aja, Pak. Oke, triple cheesecake. Gak usah khawatir, tenang. Kalau ada yang nanya, saya itu costnya berapa, rasanya gimana, bisa nyobain ya. Mau dong. Oke, kalau untuk cost kalkulasi dia tetap selalu jelaskan. Ini basicnya sebenarnya untuk resep cake potong yang biasanya dari masing-masing potongnya itu diselang-seling, ada yang misalkan keju sama mesis, kemudian strawberry sama apa gitu kan, bebas terserah. Tapi ini saya kali ini sesuai dengan resep triple cheese. Dimana untuk bahan-bahan ini cukup memiliki modal atau harus memiliki modal, yaitu kurang lebih semua ya, sudah termasuk sama operasional, kemudian sama kemasan segala macam. Itu cuma costnya itu cuma Rp27.900. Ini semua segede ini nih, ukuran 24x24, Rp27.900. Ingat, jangan bilang oh mahal chef, ini kan saya menggunakan kos bahannya semua harga termahal dulu. Saya kasih contoh satu. Contoh tepung terigu protein sedang, biasanya di pasaran atau toko bahan kue. Di sini saya hitung kosnya ada 15.000 per kilo. Padahal di pasaran harganya cuma 11.000, maksimal 12.000 ya. Kemudian lagi margarin sekilonya biasanya kurang lebih sekitar 20 sampai 25.000. Di sini saya tulis 40.000. Kemudian apalagi nih? Whipping cream biasanya sekitar 50 sampai 55, di sini 160.000 seperti itu. Ini saya pakai harga termahal semua dulu, baru kita hitung kosnya dan hasilnya adalah Rp27.900, itu modal. Kalau misalkan Bake Bella Lovers jual satu cake ini dengan seharga Rp41.900, itu udah untungnya adalah 50% ya. Cake potong saya kemarin sharing sama beberapa komunitas. Itu cake potong dengan ukuran 24 itu dijual kisaran antara 60.000 sampai sekitar 75-an. Jadi pernah jualan soalnya ya.
Jadi untuk cake potong ini kalau dijual seharga 41.900 atau 42.000 lah ya, itu kurang lebih untungnya 50%. Cake potong umumnya dijual sekitar 60 sampai dengan 75.000. Untungnya berapa persen coba? Kalau misalkan Bella Lovers menggunakan bahan yang lebih murah, otomatis costnya akan lebih murah lagi, gitu ya. Jadi ingat, untuk penyimpanan produk Bella semuanya, all produk Bella, baik yang coklat bubuk, Bella kompon, kemudian yang spread, meses segala macam dilarang atau tidak diperbolehkan disimpan di dalam lemari pendingin atau di dalam kulkas, nggak boleh. Jadi cukup di room temperatur aja, suhu kurang lebih 27 derajat atau sekitar ya suhu ruangan kayak gini lah ya, itu is okay, nggak masalah. Kemudian kalau masih susah mendapatkan produk Bella di toko-toko bahan kue, bisa di e-commerce kita aja, di Tokopedia, di Bukalapak, di mana lagi misal Shopee, sama di Lazada, satu lagi ada di apa? JDIB. Udah lengkap kita pantengin terus Bella, kita akan ada keseruan-keseruan. Nanti kita akan kolaborasi dengan supplier apa atau supplier apa, jadi kita akan kasih tahu ya. Oke. Cukup sekian dari saya. Atas nama Bella Coklat mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti resep ini akan saya share setelah demo. Nanti akan kita publish di Bella Coklat. Kemudian pesan dari saya tetap jaga 5M sekarang. Yang pertama apa Mister? Memakai masker. Yang kedua mencuci tangan. 5M pokoknya ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Satu lagi, memakai produk Bella. Oke, sekian dari saya atas nama Bella Coklat. Banyak-banyak mengucapkan terima kasih. See you.